Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat pertanian semuanya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya memiliki sebuah lahan yang kebetulan kita tanami dengan tanaman singkong, teman-teman. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman dan juga ilmu ya kepada kalian tentang betapa besarnya peluang bisnis dalam bidang pertanian, yaitu menanam tanaman singkong ya untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita berbicara tentang potensi dari tanaman singkong, di sini kita bahas dulu terkait tentang bagaimanakah cara menanam tanaman singkong. Kemudian yang kedua nanti bagaimanakah cara perawatannya. Kemudian yang ketiga potensi keuntungannya itu kira-kira seperti apa. Apa saja yang laku dijual sih dari tanaman singkong ini. Oke teman-teman, untuk yang pertama yaitu tentang bagaimanakah cara menanam tanaman singkong. Jadi untuk menanam tanaman singkong itu teman-teman silahkan diambil yaitu pohon singkong yang dia tuh sudah tua. Sudah tua maksudnya gimana? Nah, usia singkong itu untuk yang produktif dan juga bagus dari segi buah ya, entah itu untuk tape maupun juga untuk getuk atau mungkin untuk produk makanan lainnya, itu adalah usia 1 tahun maksimal itu sudah bagus. Jadi singkong yang usianya sudah setahun ini kalian bisa cabut, dipetik buahnya di bawah, kemudian setelah itu di sini dari pohonnya ini itu karena singkong itu berkembang biak dengan cara stek batang ya. Jadi kalian potongin seperti ini. Jadi kira-kira 1 kilan ya, 1 hasta seperti ini. Dipotong sini kemudian ditancapkan. Ditancapkan nanti akan tumbuh yaitu menjadi singkong baru. Dan ketika nanti tanaman itu sudah bisa hidup, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti tanaman singkong dari batangnya itu akan busuk, kemudian setelah itu akan tumbuh yaitu dari mata pohonnya itu, dan nanti akan menjadi seperti ini ya. Ini untuk tanaman singkong yang usianya sudah sekitar ada kurang lebihnya 2 bulan ya, dengan penyiraman yang sempurna dari air hujan saja ini. Kemudian dari tanaman singkong yang di sini sudah tumbuh seperti ini, untuk perawatannya itu tidak perlu perawatan ya. Kalau saya tuh biasanya memang untuk menanam singkong itu di awal-awal musim penghujan. Karena apa? Karena dia tuh nanti pengairannya mudah ya. Pengairannya cukup dari air hujan itu kan. Nah, setelah besar seperti ini, maka kita tinggal menunggu panen saja, dan singkong ini tidak perlulah kita untuk disirami teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia itu posisinya sudah segini, kita tinggal menunggu panen saja, kita pasrahkan ke alam. Kita pasrahkan ke alam, maka nanti dia akan berfotosintesis dari daunnya ini, kemudian dia akan berkembang dengan sendirinya. Yang jelas untuk pengairan itu hanya cukup dari air hujan saja. Makanya itulah mengapa kita itu menanam tanaman singkong itu pada awal musim penghujan. Karena apa? Ketika nanti kan dia itu usianya 1 tahun nih, usia 1 tahun. Kalau misalkan di 6 bulan pertama di musim penghujan dia itu sudah bisa hidup dengan sendirinya dengan pengairan air hujan, maka berikutnya sampai 6 bulan berikutnya ketika menjelang masa panen, maka nanti dia itu sudah bisa hidup dengan sendiri tanpa harus disirami. Karena apa? Karena di bagian akarnya itu nanti akan otomatis dia itu mencari sumber air, sumber makanan sendiri untuk fotosintesisnya ya. Jadi itu adalah untuk cara menanam tanaman singkong dan juga cara perawatannya. Nah, kemudian sekarang bicara tentang potensi keuntungannya itu kira-kira bagaimana. Nah, di sini kalau misalkan berdasarkan dari pengalaman kami, dari pohon singkong satu saja ini nanti kalau kondisinya bagus itu dicabut bisa menghasilkan antara ya sekitar ada 3-7 kilo ya. Nah, 3-7 kilo. Kemudian kalau misalkan di sini katakanlah singkong ini ditanam 1 pohon hasilnya ya katakanlah 5 kiloan lah ya, 5 kilo. Maka kalau misalkan dikalikan dengan 10 tanaman singkong, 10 pohon itu nanti sudah menjadi 50 kilo. Nah, 50 kilo itu kalau 1 kilonya di daerah kami itu sekitar 5.000, berarti di sini sudah dapat dihitungkan untuk jumlah harganya itu berapa. Dari 10 kilo singkong ini nanti bisa menghasilkan Rp50.000 saja, dan itu hanya dari 10 tanaman singkong teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kita memiliki
tanah yang ada sekitar 2 hektar ya. 2 hektar tuh nanti bisa meliputi, bisa menampung tanaman singkong yang tentunya cukup banyak, dan itu dapat dihitung juga untuk potensi dari keuntungannya. Namun di sini untuk jual beli singkong itu kebetulan kami juga produsen tape ya. Itu biasanya kami mendatangkan bahan baku singkong itu sudah dalam bentuk dalam satu sak ya, satu sak atau satu karung itu dia tuh harganya 160.000. Nah itu adalah untuk harga kulakan ya. Ini akan lebih besar lagi kalau misalkan teman-teman menanam singkong kemudian menjualnya, itu langsung dijual kepada pembeli ya. Misalkan kalian jual di pasar per kiloan, atau mungkin diedarkan keliling ke desa-desa, kampung-kampung, itu nanti akan lebih banyak lagi ya untuk keuntungannya teman-teman. Dan untuk tanaman singkong sendiri di sini tidak memerlukan yaitu perawatan khusus. Kita hanya cukup lokasinya itu bentak ya. Bentak itu dalam hal artian apa? Kalau misalkan dalam bahasa Jawa, bentak itu dia itu tidak terlalu rimbun, tertutup dengan tanaman lainnya. Nah ini kalau misalkan hanya tanaman ini ya, pisang, itu nggak apa-apa saya rasa. Yang jelas untuk pisangnya itu kalau bisa kita tanamnya itu di pinggir-pinggir ya, sehingga di tengah ini tidak terlalu banyak tanaman yang lainnya yang tinggi-tinggi apalagi itu, sehingga untuk pertumbuhan dari singkong itu nanti bisa maksimal teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu ide pertanian memanfaatkan lahan sempit yang ada di pekarangan, yaitu menanam singkong. Selain kita itu bisa lingkungannya asri, bersih, perputaran oksigen juga bagus, di sini juga bisa mendatangkan peluang lain dari segi finansial ya. Tentunya akan bisa membantu kita untuk mendapatkan yaitu tambahan uang lah untuk belanja kita sehari-hari teman-teman. Nah, ini kebetulan untuk tanaman kita. Oh ya, di sini kalau misalkan kita menanam itu beda halnya dengan yang tadi mungkin tanaman timun ya. Di sini kita cukup satu batang. Satu batang itu kita tanam. Ini untuk jaraknya itu sekitar, ini kita buat sekitar 70 sampai 80 cm ya. Jadi jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya itu adalah sekitar itu. 70 sampai dengan 80 cm itu kanan kiri gitu. Jadi supaya apa? Supaya dari daun ini tidak terlalu rimbun dan juga pertumbuhannya bisa maksimal. Selain itu juga untuk kondisi buah pun juga nanti dia bisa melebar, memanjang, dan juga nanti hasilnya bisa maksimal. Mungkin itulah teman-teman ya untuk berbagi pengalaman kami dalam dunia pertanian tentang cara menanam singkong, budidaya singkong, dan juga potensi hasilnya seperti itu. Silakan teman-teman, ini dari daerah mana saja nih, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.